Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Kita memasuki 2021. Mungkin koleksi road bike kita bertambah dan ternyata garasi kita nggak tambah lebar. Nah, bertambahnya koleksi sepeda menjadi permasalahan tersendiri, terutama bagi yang tidak memiliki tempat parkir atau garasi yang cukup luas seperti saya. Oke, di video ini saya akan coba sedikit sharing tentang bagaimana cara saya atau my way untuk membuat garasi sepeda yang sempit dan juga beberapa kendaraan dan sepeda yang dimiliki bisa terparkir dengan rapi. Ini adalah model gantungan yang pertama kali saya beli. Dia modelnya menggantung dan menyisakan ruang yang cukup lebar dari tembok ke sepeda. Jadi ini mastering space-nya kurang bagus. Kita akan mencoba menggunakan beberapa gantungan untuk memaksimalkan ruang yang kita miliki di garasi. Yuk, kita ikuti. Nah, teman-teman bisa bayangkan saya memiliki 3 road bike dan juga 3 kendaraan bermotor, 1 sepeda lipat dan 2 sepeda anak. Sementara tempat parkir saya itu ternyata tidak selebar yang saya bayangkan. Nah, akhirnya kita mencoba menggunakan beberapa model gantungan supaya bisa muat semua dan tetap terlihat rapi dan juga fungsinya maksimal, baik untuk keluar masuk kendaraan maupun untuk ruang penyimpanan kita. Oke, ini adalah contoh yang sudah saya pasang ya. Gantungannya saya menggunakan model yang seperti ini. Dia menggunakan L untuk di bagian crank. Jadi dia kaitannya ada di bagian crank dari sepeda teman-teman, pas di antara crank dan pedal. Jadi dia tidak akan melukai cranknya karena dia nyantolnya itu atau tahanannya itu di pedal. Posisinya akan bentuknya dibautkan ke tembok dengan posisi siku seperti ini. Oke, teman-teman bisa mendapatkan barang ini di Shopee, banyak dijual dengan harga yang sangat murah, sekitar 30-40 ribuan. Kemudian ini adalah 2 penahan yang kita akan pasang nanti di bagian roda depan dan belakang supaya sepedanya itu fix dan supaya kaitannya nggak lepas-lepas. Oke, untuk memasang gantungan model seperti ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah letak antara cantolan crank atau cantolan pedal pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Setidaknya kalau teman-teman yang ingin dicantolkan di situ itu adalah sepedanya itu road bike dengan ukuran antara S sampai L. Ini sepeda Divinya S, kemudian Helio saya juga S atau M, kemudian Stratosnya itu L. Jarak yang dibutuhkan adalah kurang lebih 55 cm. Jadi antara yang bawah dan yang atas, contoh kaitan cranknya itu dia harus berjarak minimal itu 55 cm. Kemudian kita juga harus memasangkan bagian cantolan cranknya terlebih dahulu, baru kita pasangkan bagian penahan rodanya supaya bisa fit. Karena kita nggak bisa, kalau kita ukur bentuknya akan segitiga dan akan sedikit sulit untuk memperhitungkan lokasi yang tepat antara cantolan as dan juga rodanya. Nah, jarak antara gantungan 1 dan gantungan 2 itu ternyata setelah saya pelajari dan saya ukur, learning by doing itu, jadi jarak ini sampai dengan ini di area ini adalah 55 cm. Kalau kurang dari itu, maka nanti bagian ini, bagian dari locknya atau quick release nya dari si front wheel itu nanti akan terkena bagian drawbarnya si sepeda yang ada di bawahnya. Jadi ini 55 cm. Dan kalau kita mau memasang gantungan yang ada di atasnya dengan posisi vertikal ya teman-teman, benar-benar lurus, itu sebaiknya kita pasang ininya dulu, cantolannya ini dulu. Nah, ini sudah saya garis, sudah saya ukur 55 cm dari sini. Setelah kita pasang, nanti baru kita pasangkan ini dan ini, mengukur langsung dari sepeda ketika sudah dicantolkan di situ. Yuk kita pasangkan yuk.
Oke, tadinya saya ingin menata bentuk atau susunan sepedanya itu asimetris, artinya ada yang di depan, ada yang sedikit di belakang. Tapi ternyata setelah saya lihat lagi lokasinya dengan model seperti ini, otomatis saya tidak punya cukup ruang untuk menempatkan dua sepeda lainnya. Dan juga sepeda lipatnya masih belum ada ruang. Jadi mau nggak mau saya harus menyusun 3 sepeda road bike ini dengan cara lurus ke atas atau vertikal ke atas. Oke, tadi yang perlu diperhatikan teman-teman adalah jarak antara cantolan pedal atau cantolan yang di bagian crank itu, antara cantolan susunan pertama, kedua, dan ketiga itu harus minimal 55 cm. Kalau sepeda teman-teman itu tidak lebih dari L, 55 cm udah cukup. Tapi kalau di atas L mungkin perlu diukur ulang. Oke, saya akan memindahkan cantolan CDV-nya ke depan supaya bisa sejajar. Well, kita sudah pasangkan semua gantungan yang bentuknya seperti L dan siku tadi. 3 road bike-nya sudah kita pasangkan, dan juga saya memasangkan ini model gantungan kedua yang saya gunakan. Dia modelnya menahan di bagian depan dari roda. Biasanya juga digunakan di beberapa toko sepeda seperti Rodaling dan toko-toko sepeda lainnya. Ada beberapa kelemahan juga kalau kita menggunakan model gantungan yang menahan roda depannya, karena dia otomatis akan memberikan ruang yang lebih lebar, karena tinggi sepedanya itu jadi akan memakan cukup banyak ruang dari garasi teman-teman. Dengan menggunakan, tapi kalau misalnya di bawahnya itu ada barang tertentu atau ruang penyimpanan lainnya, ini tetap masih bisa digunakan gantungannya. Nah, ini adalah hasil akhir dari pemasangan dan juga penataan ulang garasi saya supaya bisa tetap muat 3 road bike, 1 sepeda lipat, 2 sepeda anak, dan juga 3 kendaraan bermotor. Memang ada sedikit ketidakefektifan masih ya penggunaan cantolan yang terakhir saya pasang, tetapi setidak-tidaknya ini masih bisa dipakai menyesuaikan dengan kondisi garasi teman-teman. Sepeda lipatnya saya taruh di atas itu karena udah kehabisan pasar dan juga baut. Nanti kita akan coba beli di waktu yang lain. Oke, nah bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman punya pengalaman lain tentang bagaimana cara menyimpan road bike di rumah atau di garasi atau di tempat sempit lainnya? Ada beberapa juga yang mungkin memilih menyimpan sepedanya di dalam rumah ya, tapi saya kok kayaknya tidak prefer karena mungkin kotor dan juga enggak terlalu nyaman buat lalu lalang. Nah, setelah mencoba mempertimbangkan, akhirnya saya tidak menggunakan gantungan sepeda model yang ini lagi karena emang membuat cukup banyak ruang yang terbuang atau tidak efektif digunakan. Akhirnya gantungan model ini tidak saya gunakan lagi. Mungkin nanti akan saya coba carikan tempat yang cukup efektif supaya dia bisa digunakan. Mungkin di atas teras masih bisa kayaknya cantolan itu. Oke. Nah, itu tadi adalah pengalaman saya dalam mencoba mengefektifkan penataan ruang garasi untuk sepeda dan juga kendaraan bermotor. Mungkin ini tinggal finishing aja, mungkin dicat aja nih, dicat ulang supaya temboknya jadi agak terlihat lebih bersih. Buat teman-teman yang punya pengalaman lain, silahkan boleh share, komen di kolom komentar supaya nanti kita bisa diskusi lebih jauh lagi. Terima kasih sudah menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih, assalamualaikum.